Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, tahukah Anda bahwa di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang, terdapat sebuah pondok pesantren yang telah berdiri sejak 191 tahun silam. Bahrul Ulum namanya, dengan areal tanah kurang lebih 10 hektar dengan sosiokultur religius agraris. Secara struktural, Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang telah berdiri sejak tahun 1966 melalui akte notaris nomor 3 tanggal 6 September 1966 di hadapan Notaris Sumbono Cipto Wijoyo, wakil notaris di Mojokerto saat itu. Pemirsa yang budiman, Pondok Pesantren Bahrul Ulum didirikan pada tahun 1825 Masehi, berawal dari kedatangan seorang yang alim yang bernama Abdus Salam, putra Abdul Jabbar, putra Abdul Halim atau Pangeran Benawo, putra Abdurrahman atau Jaka Tingkir, di Dusun Gedang, Kelurahan Tambak Rejo. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Soiha karena beliau adalah seorang pendekar yang memiliki bentakan yang membuat orang lain menjadi gemetar. Subhanallah. Kedatangannya di dusun ini membawa misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang dimilikinya. Selama kurang lebih 13 tahun merubah hutan belantara menjadi perkampungan, tepatnya pada tahun 1838 Masehi, mulailah ia membangun tempat untuk berdakwah, yaitu sebuah pondok kecil. Dan ini yang disebut dengan periode rintisan pertama. Masyarakat menyebutnya Pondok Selawe. Ada juga yang menyebutnya dengan Pondok Telu. Disebut Selawe atau dalam bahasa Indonesia adalah 25 dikarenakan jumlah santrinya baru 25 orang. Dan disebut Pondok Telu dikarenakan jumlah bangunannya hanya terdiri dari 3 lokal saja, yaitu sebuah langgar, bilik kecil untuk santri, dan sebuah tempat tinggal yang sederhana. Dalam versi lain, istilah Pondok Telu merupakan representasi dari mengembangkan ilmu syariat, hakikat, dan kanuragan. Hal itu didasarkan pada manifestasi keilmuan Mbah Soiha sendiri yang mencakup ketiganya. Dan inilah cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pemirsa yang budiman, pada periode rintisan kedua, tampuk pimpinan Pondok Selawe atau Pondok Telu diserahkan kepada kedua menantu Kiai Abdus Salam yang tidak lain adalah santrinya sendiri, yaitu Kiai Osman dan Kiai Said. Dengan restu dari mertuanya, mereka berdua menjadikan pondok menjadi 2 cabang, dikarenakan jumlah santri yang semakin hari kian bertambah banyak. Kiai Osman mengembangkan pondok di Dusun Gedang yang tidak jauh dari pesantren ayah mertuanya, yaitu di sebelah timur sungai, dan lebih berkonsentrasi mengajarkan ilmu thariqat atau tasawuf. Sedangkan Kiai Said mengembangkan pesantren di sebelah barat sungai dan lebih berkonsentrasi mengajarkan ilmu syariat. Pemirsa yang budiman, setelah Kiai Osman dan Kiai Said wafat, selanjutnya yang meneruskan tampuk pimpinan pesantren adalah Kiai Hasbullah, putra Kiai Said. Sedangkan pesantren Kiai Osman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki putra laki-laki. Akhirnya, sebagian santri Kiai Osman diboyong oleh menantunya yang bernama Kiai Asy'ari ke Desa Keras dan berkembang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan sebagian yang lain diboyong ke pesantren sebelah barat sungai, dijadikan satu di bawah pimpinan Kiai Hasbullah. Dan inilah yang disebut dengan periode pengembangan pertama. Kiai Hasbullah adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan. Beliau memiliki tanah pertanian yang sangat luas. Dari hasil pertanian ini, beliau banyak memiliki gudang-gudang beras yang menyebar di mana-mana bagaikan tambak. Konon, karena hal itulah daerah ini disebut dengan Dusun Tambak Beras. Dan pondok pesantren beliau dikenal dengan sebutan Pondok Tambak Beras. Pemirsa yang budiman, di bawah pimpinan Kiai Hasbullah, pondok pesantren berkembang dengan sangat pesat. Dan guna kelanjutan pondok pesantren yang diasuhnya, Kiai Hasbullah mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di beberapa pesantren. Bahkan putra tertua beliau yang bernama Kiai Abdul Wahab dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu.
Pada tahun 1914, Kiai Abdul Wahab kembali dari menuntut ilmu selama 5 tahun di Mekah. Dan sejak saat itu, Kiai Abdul Wahab mulai melakukan pembaharuan pada sistem pembelajaran pondok pesantren Tambak Beras dari sistem pembelajaran lama yaitu weton, bandongan, dan sorogan menjadi klasikal sesuai dengan kemampuan para santri. Dan inilah yang disebut dengan periode pengembangan kedua. Beliau merubah sistem pendidikan halakoh menjadi sistem pendidikan madrasah, sehingga pondok pesantren Tambak Beras berkembang semakin besar. Dan pada tahun 1915, Kiai Abdul Wahab mendirikan madrasah yang terletak di sebelah barat masjid, yang sekarang dibangun gedung Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Madrasah tersebut diberi nama Madrasah Mubadil Fad, yang sekarang kita kenal dengan MI Bahrul Ulum. Sebetulnya, madrasah ini sudah didirikan sejak tahun 1912 dengan bukti sejarah berupa piagam dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang tahun 1997, dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur tahun 1978, dan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Provinsi Jawa Timur tahun 1986. Dan inilah madrasah yang pertama kali didirikan, maka lebih dari 1 abad sudah, atau tepatnya 104 tahun usia madrasah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, terhitung sejak tahun 1912 sampai dengan tahun 2016. Subhanallah. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1920, Kiai Hasbullah wafat. Kemudian pimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Abdul Wahab, dibantu oleh kedua adik beliau yaitu Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim yang baru kembali dari studinya di Mekah. Karena tuntutan serta situasi politik saat itu yang mengharuskan Kiai Abdul Wahab berkiprah di luar pesantren, maka teknis pengelolaan pesantren didelegasikan kepada kedua adik beliau. Dalam penataan manajemen pengelolaannya, Kiai Abdul Hamid lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan pondok, sedangkan Kiai Abdul Rahim lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan madrasah. Pemirsa yang budiman, Kiai Abdul Wahab lahir tanggal 31 Maret 1888 dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1971 dengan usia 83 tahun. Dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Bahrul Ulum setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya. Begitu banyak kiprah beliau di luar pesantren yang terukir emas dalam sejarah, sehingga beliau mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2015. Beliau adalah perintis, pendiri, dan penggerak organisasi Nahdlatul Ulama sejak tahun 1926. Beliau juga pimpinan majalah Suara Nahdlatul Ulama di Surabaya, juga merintis majalah dan surat kabar, Berita Nahdlatul Ulama, Utusan Nahdlatul Ulama, Suara Nahdlatul Ulama, Duta Masyarakat, dan lain-lain. Beliau juga pendiri dan pimpinan Barisan Ulama, pendiri Hizbullah dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Dan sebagai salah satu pelopor kebebasan berpikir umat Islam Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin, beliau membentuk kelompok diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama Taswirul Afkar atau Pergolakan Pemikiran. Beliau juga yang mengusulkan adanya National Planning Board menjadi Depernas Bappenas, juga perintis dan pengusul nama Ishari yang disahkan pada tahun 1959. Dan dalam rangka mencegah cara beragama model Wahabi yang bergaris keras, maka beliau membentuk Komite Hijaz. Begitu banyak kiprah beliau sehingga pantaslah jika beliau diberi gelar pahlawan nasional. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1932, Madrasah Mubadil Fad dirubah dari hanya 3 tahun menjadi 5 tahun. Kelas 1, 2, dan 3 di gedung yang lama, sedangkan kelas 4 dan 5 di serambi masjid. Tidak lama kemudian dibangunlah gedung berdinding bambu di lokasi gedung MI Bahrul Ulum Putra. Menurut Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun Sarang, ketika beliau mondok di Tambak Beras tepatnya pada tahun 1934, setiap hari sebelum masuk kelas, murid-murid wajib menyanyikan lagu Yalal Waton ciptaan Kiai Abdul Wahab.
Dan lagu ini kemudian dipopulerkan kembali pada saat Muktamar NU ke-33 di Jombang tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015. Menindaklanjuti keputusan Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten tanggal 11 sampai dengan 16 Juni 1938 yang memutuskan untuk membentuk Badan Otonom Ma'arif NU, maka Kiai Abdul Rahim memutuskan jenjang madrasah Mubatilfan yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Beliau juga memasukkan ilmu hitung dan menulis Latin dalam kurikulum pembelajarannya. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1942, Kiai Hashim Idris, suami dari Nyai Fatimah, putri Kiai Hasbullah, wafat setelah sekitar 20 tahun turut mewarnai pesantren Tambak Beras. Kemudian Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim memanggil keponakannya, yaitu Kiai Abdul Fattah, putra Kiai Hashim Idris, yang menjadi menantu Kiai Bisri Sansuri Denanyar. Sebagai upaya regenerasi, pengelolaan madrasah diserahkan kepada Kiai Abdul Fattah, dan inilah yang disebut dengan periode pengembangan ketiga. Pada tahun 1943, Kiai Abdul Rahim wafat. Selanjutnya, tugas beliau diteruskan oleh Kiai Abdul Fattah, dan di bawah pimpinan Kiai Abdul Fattah, madrasah berkembang dengan sangat pesat. Mengingat semakin bertambahnya jumlah santri, Kiai Abdul Fattah kemudian mendirikan gedung madrasah di dekat rumahnya, yang kemudian oleh Kiai Abdul Wahab, madrasah tersebut diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau MII, dan kemudian hari berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1944 atau 1945 lahirlah madrasah putri yang pertama yang diprakarsai oleh Nyai Hajah Raden Mas Wardiah, istri Kiai Abdul Rahim. Dan pada tahun 1951 Kiai Abdul Fattah dengan restu Kiai Abdul Wahab mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Dan selanjutnya pada tahun 1956 atau 1953 versi catatan perjalanan madrasah Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Abdul Fattah mendirikan Madrasah Muallimin Muallimat 4 tahun atau MMA karena mengacu pada PGA 4 tahun. Pada tahun 1960, Kiai Abdul Fattah menunjuk Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menduduki jabatan sebagai kepala madrasah di MMA, meskipun hanya 1 tahun saja, karena pada tahun 1961 Gus Dur hijrah ke Jakarta. Selanjutnya, kepala madrasah MMA digantikan oleh Kiai Al-Fatih. Pemirsa yang budiman, pada tanggal 6 Juni 1956, Kiai Abdul Hamid wafat usai mengaji kitab Syatibi dalam keadaan daimul wudu. Maka pengelolaan Pondok Pesantren Tambak Beras dilanjutkan oleh Kiai Abdul Fattah, sedangkan urusan madrasah diserahkan sepenuhnya kepada Kiai Al-Fatih, putra sulung Kiai Abdul Rahim. Di bawah pimpinan Kiai Al-Fatih, madrasah berkembang semakin pesat, sehingga pada tahun 1964 Madrasah Muallimin Muallimat 4 tahun berubah menjadi 6 tahun masa belajarnya dan berubah nama menjadi Madrasah Muallimin Muallimat Atas. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1965 Kiai Abdul Wahab memberikan nama Pondok Pesantren Tambak Beras dengan nama Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Awalnya beliau memberi tugas kepada 4 orang santrinya untuk mengajukan beberapa alternatif nama pondok pesantren. Walhasil, keempat santri tersebut mengajukan 3 nama alternatif, yaitu Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Adapun keempat santri tersebut adalah Ahmad Junaidi asal Bangil, Muhammad Masrul Dimyati asal Dawar Blandong Mojokerto, Abdullah Yazid Sulaiman asal Keboan Musian Jombang, dan Muhammad Syamsul Huda asal Denanyar Jombang. Dan sekretaris pondok pada saat itu adalah Ahmad Taufik dari Pulau Gedang. Pemirsa yang budiman, dari ketiga nama yang diajukan, Kiai Abdul Wahab lebih memilih nama Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu, yang kelak diharapkan agar Tambak Beras benar-benar menjadi lautan ilmu.
Selanjutnya, beliau mengadakan sayembara pembuatan logo atau lambang pondok pesantren yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 109. Bahkan untuk prosesi ritualnya, Kiai Abdul Wahab memerintahkan salah seorang santrinya untuk membacakan manahij. Santri tersebut adalah Jamaluddin Ahmad. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Muhibbin sekarang ini. Jamaluddin Ahmad berasal dari Gondang Legi Nganjuk, dan hingga saat ini nama dan lambang tersebut abadi menjadi identitas resmi serta eksistensi pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1969 ketika Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad Dahlan berkunjung ke pesantren Bahrul Ulum, terjadi kesepakatan dengan Kiai Abdul Wahab untuk menegrikan MMA 6 tahun menjadi MTSAIN 3 tahun atau yang sekarang kita kenal dengan MTSN Tambak Beras, dan MAAIN 3 tahun atau yang sekarang kita kenal dengan MAN Tambak Beras. Dengan SK Menteri Agama nomor 23 tahun 1969 tertanggal 4 Maret 1969 dengan kepala MTSAIN-nya adalah Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Huda dan kepala MAAIN adalah Bapak Kiai Haji Al-Fatih. Dan pada tahun 1971, Menteri Agama Republik Indonesia yang baru, yaitu Mukti Ali, meresmikan gedung madrasah negeri di Tambak Beras, yang waktu itu berada di sebelah barat dekat jalan raya. Penegrian tersebut berefek pada perubahan kurikulum yang harus mengikuti kurikulum pemerintah. Dari sinilah yang mendasari Kiai Fatah untuk menghidupkan kembali MMA 6 tahun. Dan pada tahun 1972, Kiai Fatah resmi menghidupkan kembali MMA 6 tahun dengan komposisi kurikulum mayoritas pembelajaran pesantren dan sedikit pada mata pelajaran umum. Dan ditunjuklah sebagai kepala madrasahnya adalah Kiai Al-Fatih yang merangkap kepala MAAIN. Pemirsa yang budiman, pada tanggal 29 Desember 1971 Masehi atau 11 Dzulqa'dah 1391 Hijriah, Kiai Abdul Wahab pulang ke rahmatullah. Selanjutnya, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum diteruskan sepenuhnya oleh Kiai Abdul Fatah dengan dibantu oleh para dzurriyyah atau keturunan Bani Hasbullah. Pada tahun 1977, Kiai Abdul Fatah wafat. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab LML, putra ketiga Kiai Abdul Wahab. Beliau memiliki reputasi yang sangat cemerlang dalam membawa lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum di kancah nasional. Beliau pernah menjabat sebagai Rais Surya PBNU. Pada tahun 1983, beliau mendirikan perguruan tinggi jurusan Bahasa Arab dengan SK Menteri Agama nomor KUP /PP/PP009/1996. Dan pada tahun 1985, beliau bersama pengasuh yang lain mengembangkan perguruan tinggi Al-Ma'had Al-Ali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT. Yang sebelumnya pada tahun 1974 Al-Ma'had Al-Ali sudah mulai dirintis oleh Kiai Abdul Fatah dengan menunjuk sebagai ketua yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syamsul Huda SH MHI. Sebagai ketua Rabitatul Ma'ahid atau Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab LML menyelenggarakan kegiatan Usbu'ul Ma'ahid atau Pekan Pesantren se-Jawa Timur, dan alhamdulillah kegiatan Usbu'ul Ma'ahid masih dilestarikan hingga saat ini. Pemirsa yang budiman, pada tahun 1986 Kiai Wahib Wahab wafat. Semenjak saat itu jabatan sesepuh pondok pesantren ditiadakan. Selang 1 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1987, Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab LML juga pulang ke rahmatullah. Selanjutnya, pimpinan pondok pesantren dibuat secara kolektif dalam bentuk majelis pengasuh.
dan terpilihlah sebagai Ketua Majelis Pengasuh yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, sementara yang menjadi Ketua Umumnya adalah Kiai Haji Al-Fatih. Hingga pada masa kepemimpinan kolektif ini, perkembangan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum berkembang sangat pesat. Di samping madrasah yang lebih dahulu didirikan seperti MI Bahrul Ulum, MMA Bahrul Ulum, MTSN Tambak Beras, MAN Tambak Beras, dan Universitas Bahrul Ulum yang kemudian berubah menjadi STIT, berubah lagi menjadi STAI, dan kini berubah menjadi UNWAHA, juga bermunculan lembaga pendidikan yang baru, yaitu SMP Bahrul Ulum, SMA Bahrul Ulum, SBMMA yang berubah menjadi SPBT, dan sekarang berubah menjadi MAI Bahrul Ulum. Juga ada TK Muslimat NU2, MA Bahrul Ulum, MTS Bahrul Ulum, MIPK, MAK yang berubah menjadi MAWH, STM Bahrul Ulum, SNKTI An-Najah, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika, dan juga Akbar. Dan inilah yang disebut dengan periode pengembangan keempat. Pemirsa yang budiman, pada tahun 2006 Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid wafat. Selanjutnya, pimpinan Majelis Pengasuh dijabat oleh Kiai Haji Amanullah putra Kiai Abdul Rahim, meskipun hanya 1 tahun, karena pada tahun 2007 beliau wafat. Selanjutnya, pimpinan Majelis Pengasuh dijabat oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab hingga saat ini. Dan lembaga pendidikan pada masa beliau bertambah lagi, yaitu Playgroup Al-Firdaus, MTS Fatah Hasim, MA Fatah Hashim, dan IAI Bani Abdul Fattah. Pemirsa yang budiman, seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang semakin hari semakin pesat dari tahun ke tahun, baik jumlah santri maupun lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di dalamnya, maka untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada, diperlukan suatu manajemen kepemimpinan pondok pesantren yang konstruktif, jelas, terprogram, dan terarah. Kemudian lahirlah pemikiran untuk membagi manajemen kepemimpinan pondok pesantren menjadi 3, yaitu 1. Majelis Pengasuh yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki otoritas atau pemegang kebijakan tertinggi. 2. Pengurus yayasan yang berfungsi sebagai eksekutif yang menjalankan semua program pengembangan dan pemberdayaan pendidikan semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. 3. Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai yudikatif atau mengawasi, memberikan pertimbangan kepada pengurus yayasan, dan memberikan masukan kepada majelis pengasuh. Dibentuknya Dewan Pengawas dalam struktur manajemen Pondok Pesantren Bahrul Ulum sejak tahun 2002 adalah sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pemirsa yang budiman, 191 tahun sudah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras turut mencetak generasi hebat di setiap masanya, terhitung sejak tahun 1825 sampai dengan tahun 2016. Dan sampai saat ini telah memiliki 34 unit asrama pondok pesantren. Sedangkan madrasahnya telah berusia 104 tahun, terhitung sejak tahun 1912 sampai dengan tahun 2016. Telah memiliki 18 unit pendidikan formal, mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب الوطن من الإيمان ورككم من الغرمان انهدوا على الوطن
Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal khidmat. Inhadu alal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal khidmat. Inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma. Kullu mayya'tika yawma, qawmi hayyal qawmimama. Kullu mayya'tika yawma, qawmi hayyal qawmimama. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa